Pernah nggak sih kamu ngerasa gagal sampai semua orang ngeremehin kamu? Padahal, di balik semua itu, Tuhan lagi siapin sesuatu yang lebih besar dari yang kamu bayangin. Ini kisah seseorang yang dianggap gagal, tapi justru bangkit jadi inspirasi. Ryan duduk di depan jendela kamarnya yang berdebu. Di luar, hujan turun pelan, tapi pikirannya jauh lebih berisik dari suara hujan. Dulu, dia selalu percaya kalau kerja keras pasti berbuah hasil. Dia adalah orang yang paling disiplin di antara teman-temannya. Bangun lebih pagi, belajar lebih lama, dan gak pernah menunda pekerjaan. Semua orang kagum padanya. Dosen sering menjadikannya contoh, dan teman-temannya percaya kalau Ryan pasti jadi orang sukses di masa depan. Tapi ternyata hidup gak sesederhana itu. Setelah lulus kuliah, Ryan langsung buka usaha kecil. Modalnya hasil tabungan dan sedikit bantuan dari temannya. Awalnya lancar, pesanan datang bertubi-tubi, dan dia mulai berpikir bahwa inilah jalan suksesnya. Tapi satu kesalahan kecil mengubah segalanya. Partner bisnisnya kabur bawa uang perusahaan. Ryan ditinggal sendirian dengan tumpukan utang dan pelanggan yang marah. Dalam hitungan minggu, bisnis yang dia bangun dari nol runtuh begitu saja. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk. Telepon dari penagih utang datang hampir tiap malam. Pesan dari teman makin jarang, dan orang-orang yang dulu memujinya mulai menjauh perlahan. Ryan mencoba tetap tenang, tapi setiap kali menatap cermin, dia hanya melihat seseorang yang asing. Orang yang dulu penuh semangat, kini terlihat kosong. Suatu malam, dia duduk di lantai kamarnya yang dingin. Lampu sudah redup, kipas angin berputar pelan, dan hanya suara hujan yang menemaninya. Kayaknya gue emang gak ditakdirin sukses, katanya pelan, nyaris berbisik. Dia tertawa kecil, tapi tawa itu hambar, seperti dipaksa keluar dari hati yang sudah lelah. Beberapa hari kemudian, dia mulai mencoba melamar pekerjaan. Berkas lamaran dikirim kemana-mana, tapi tak satu pun ada kabar. Email balasan pun tidak. Ryan mulai sadar, dunia tidak seindah kata-kata motivasi yang dulu sering dia baca. Kadang, meski sudah berusaha sekuat tenaga, hidup tetap bisa menjatuhkanmu tanpa alasan yang jelas. Dia mulai jarang keluar kamar. Uang yang tersisa makin menipis, sampai akhirnya dia harus makan mie instan 1 bungkus untuk 2 hari. Kadang air mata jatuh begitu saja tanpa sebab. Tapi di tengah semua kejatuhan itu, ada satu hal yang entah kenapa masih membuatnya bertahan menulis. Setiap malam, Ryan membuka buku catatan kecil dan mulai menulis apapun yang dia rasakan. Tentang kecewa, marah, takut, tapi juga sedikit harapan. Tulisan-tulisannya sederhana, tidak indah, tapi jujur. Dan mungkin itu yang paling dia butuhkan saat itu, kejujuran pada dirinya sendiri. Menulis jadi satu-satunya tempat dia merasa bebas. Dia tidak perlu menjelaskan apapun kepada siapapun. Tidak ada yang menilai, tidak ada yang mencemooh, hanya dia, pena, dan pikirannya yang berantakan. Kadang dia menulis sampai larut malam. Kadang hanya beberapa kalimat sebelum akhirnya tertidur dengan kepala menempel di meja. Ryan belum tahu kalau kebiasaannya menulis di masa paling gelap itu kelak akan mengubah seluruh hidupnya. Tapi untuk saat itu, dia cuma ingin bertahan. Meski dunia terasa kejam, meski semua orang menganggapnya gagal, Ryan masih punya sedikit cahaya kecil di hatinya. Keyakinan bahwa suatu hari nanti, semua ini pasti ada artinya. Hari-hari terus berjalan tanpa arah. Ryan bangun setiap pagi hanya karena tubuhnya sudah terbiasa, bukan karena ada semangat. Setiap kali membuka mata, yang dia lihat cuma dinding kamar yang mulai pudar warnanya. Handphone di meja sudah jarang bergetar. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan. Dunia seolah benar-benar melupakannya. Kadang dia keluar cuma buat beli air galon, atau sekadar jalan tanpa tujuan. Tatapan orang-orang di jalan rasanya berat, seakan mereka tahu dia sedang kalah dalam hidup. Tapi sebenarnya, tidak ada yang benar-benar tahu seberapa berat beban yang dia pikul. Kadang dia berharap ada yang menanyakan kabar, tapi tidak ada yang datang. Dunia terus berputar, sementara dia tertinggal sendirian. Suatu malam, listrik di kamarnya sempat padam, gelap total. Hanya sisa cahaya dari lilin kecil yang menyala di sudut meja. Di momen itu, Ryan merasa benar-benar sendiri. Tapi anehnya, di tengah gelap itu,
pikirannya mulai jernih. Ia menatap buku catatan di depannya dan berkata pelan, "Gue nggak tahu harus mulai dari mana, tapi gue harus nulis sesuatu." Malam itu, dia mulai menulis lagi. Tidak ada rencana, tidak ada tujuan. Dia cuma ingin menuangkan isi kepalanya tentang rasa kehilangan, tentang kecewa pada diri sendiri, dan tentang perasaan takut gagal yang terus menghantui. Setiap kata yang keluar terasa seperti potongan luka yang mulai disembuhkan perlahan. Sejak malam itu, menulis jadi kebiasaan baru. Setiap habis maghrib, dia duduk di meja kecil itu, menulis tanpa berhenti sampai malam larut. Kadang tangannya gemetar karena lelah, tapi hatinya terasa sedikit lebih ringan. Tidak ada yang tahu, tapi menulis mulai jadi pelariannya dari rasa sakit yang selama ini dia simpan sendiri. Suatu ketika, dia memberanikan diri membuka media sosial yang sudah lama tidak dia sentuh. Timeline-nya penuh dengan pencapaian orang lain. Teman yang baru menikah, yang baru punya mobil, yang baru promosi kerja. Rian hanya tersenyum kecil. Tapi kali ini tidak dengan iri. Dia sadar, mungkin jalan hidupnya memang berbeda. Ia menulis satu kalimat di buku catatannya. "Gue nggak mau nyerah, cuma karena hidup belum sesuai rencana." Hari demi hari, tulisannya makin banyak. Dari hanya satu buku kecil, kini sudah hampir penuh 3. Ia tidak tahu untuk apa semua itu. Tapi setiap kalimat membuatnya lebih kuat. Walau belum ada yang berubah di luar, di dalam hatinya ada sesuatu yang mulai tumbuh. Ketenangan. Di luar sana, dunia tetap sama. Tapi di dalam kamar sempit itu, seorang pria yang dulu dianggap gagal sedang membangun kembali dirinya perlahan. Tidak dengan harta, tidak dengan jabatan, tapi dengan kata-kata. Ia belum tahu bahwa coretan sederhana itu akan jadi jalan menuju kehidupan baru yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Suatu malam, Rian sedang duduk di depan meja kecilnya. Di hadapannya, buku catatan sudah penuh dengan tulisan tangan yang hampir tak terbaca. Tiba-tiba, dia terpikir sesuatu. "Kenapa nggak gue coba upload aja ya?" katanya pelan. Dia tahu, mungkin tidak ada yang peduli. Tapi entah kenapa, malam itu terasa berbeda. Dengan sedikit ragu, dia mengetik ulang salah satu tulisannya di ponsel, lalu menekan tombol posting. Tulisan itu sederhana. Tidak ada kata-kata bijak yang rumit. Tidak ada gaya bahasa puitis. Hanya curahan hati seorang yang pernah jatuh dan belum tahu cara bangkit. Ia bahkan tidak berharap ada yang membaca. Tapi keesokan paginya, notifikasi di ponselnya berbunyi terus-menerus. Rian terkejut melihat ratusan komentar dan ribuan tanda suka membanjiri postingannya. Komentar yang muncul membuat dadanya hangat. Ada yang menulis, "Tulisan kamu nyentuh banget." Ada juga yang bilang, "Gue lagi di posisi yang sama, dan tulisan ini bikin gue kuat lagi." Rian terdiam lama. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia merasa berarti. Ternyata, rasa sakit yang dulu dia benci bisa menyentuh hati orang lain. Sejak hari itu, Rian mulai menulis lebih sering. Bukan lagi untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang-orang yang diam-diam juga sedang berjuang. Setiap malam, ia mengetik kata demi kata dengan niat sederhana. Semoga ada satu orang saja yang merasa sedikit lebih kuat setelah membacanya. Postingan-postingannya mulai menyebar kemana-mana. Banyak akun besar yang membagikan ulang tulisannya. Bahkan ada yang mengira Rian adalah motivator terkenal yang menulis dengan nama samaran. Tapi dia tetap diam, tidak mengaku siapa dirinya. Dia hanya ingin menulis tanpa beban, tanpa pencitraan. Suatu hari, salah satu pesannya masuk ke inbox. "Mas, tulisan kamu bantu saya banget. Saya tadinya mau nyerah, tapi sekarang saya mau coba lagi." Rian menatap layar lama, matanya mulai berkaca-kaca. Ternyata, tulisannya benar-benar berarti bagi seseorang di luar sana. Dan saat itu juga, dia tahu hidupnya mulai punya arah lagi. Hari demi hari, ia terus menulis. Dari kamar sempit yang dulu jadi saksi air matanya, kini muncul kata-kata yang menyembuhkan banyak orang. Rian tidak lagi merasa gagal. Dia hanya sedang menunggu waktu untuk memahami bahwa kejatuhannya dulu bukan hukuman, tapi jalan yang membawanya pada makna baru dalam hidup. Malam itu, sebelum tidur, Rian menatap langit-langit dan tersenyum.
Mungkin gue nggak gagal. Mungkin gue cuma butuh waktu lebih lama buat ngerti arah hidup gue, katanya pelan. Dan untuk pertama kalinya, senyum itu terasa tulus, bukan karena pura-pura kuat, tapi karena akhirnya ia mulai menemukan dirinya sendiri lagi. Tanpa disadari, kebiasaan menulis Ryan sudah berjalan berbulan-bulan. Setiap malam, selalu ada cerita baru yang lahir dari meja kecil di sudut kamarnya. Namun, di antara semua tulisan yang ia buat, ada satu yang paling spesial, sebuah naskah tebal yang ia tulis diam-diam selama masa tersulitnya. Ia tidak pernah memberitahu siapapun, bahkan keluarga terdekatnya. Itu semacam rahasia antara dirinya dan Tuhan. Naskah itu berisi perjalanan hidupnya sendiri, tapi ia tulis dalam bentuk cerita fiksi. Ia ubah namanya, ia ubah latar tempatnya, tapi setiap emosi di dalamnya adalah nyata. Rasa takut, kecewa, kehilangan, dan harapan semuanya dituangkan dengan jujur. Kadang ia menangis di tengah menulis, tapi justru itu yang membuat tulisannya hidup. Suatu malam, setelah berbulan-bulan menulis tanpa henti, ia akhirnya menyelesaikan naskah itu. Ia menatap lembar terakhir dengan tangan gemetar dan senyum kecil di wajahnya. Akhirnya selesai juga, katanya pelan. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada ucapan selamat, hanya dirinya sendiri dan perasaan damai yang sulit dijelaskan. Beberapa hari kemudian, Ryan memberanikan diri mengirim naskah itu ke sebuah penerbit kecil yang ia temukan di internet. Ia tidak berharap banyak, bahkan setelah menekan tombol send, ia langsung menutup laptop dan melupakan semuanya. Dalam pikirannya, peluang diterbitkan hampir nol, tapi dalam hatinya ada sedikit rasa lega. Setidaknya, dia sudah mencoba. Waktu berlalu, minggu berganti bulan. Ryan hampir lupa dengan naskah itu. Hidupnya kembali seperti biasa, sederhana, tapi tenang. Hingga suatu pagi, sebuah notifikasi email muncul di layar ponselnya. Ia sempat mengira itu spam, tapi begitu dibuka, matanya membesar. Di layar ponselnya tertulis, "Selamat, karya Anda akan kami terbitkan. Kami percaya cerita Anda punya makna besar bagi banyak orang." Kalimat itu membuat tubuhnya kaku. Ia menatap layar lama. Jantungnya berdetak cepat. Setelah sekian lama, seseorang akhirnya melihat nilai dari perjuangannya. Air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Ia menutup wajahnya dan tertawa. Di sela-sela tangis, hari itu jadi titik balik dalam hidup Ryan. Segala rasa sakit, kecewa, dan kesendirian yang dulu ia anggap kutukan, ternyata berubah jadi bahan bakar untuk sesuatu yang jauh lebih indah. Ia sadar, Tuhan tidak pernah benar-benar meninggalkannya, hanya menunggu waktu yang tepat untuk memperlihatkan hasil dari semua luka yang ia lalui. Malamnya, Ryan duduk lagi di meja kecil itu, tapi kali ini bukan untuk melarikan diri dari hidup, melainkan untuk menyambut babak baru. Ia membuka catatan baru dan menulis satu kalimat di halaman pertama. "Dari kejatuhan, aku belajar cara terbang." Beberapa bulan setelah menerima kabar itu, buku karya Ryan resmi terbit. Awalnya, ia pikir hanya sedikit orang yang akan membacanya. Tapi ternyata, kisah sederhana tentang perjuangan dan keikhlasan itu mulai menyebar. Banyak orang merasa tersentuh dan berkata, "Cerita ini kayak kisah hidupku sendiri." Ryan tak menyangka, tulisannya bisa menyentuh hati banyak orang yang bahkan belum pernah ia temui. Pesan demi pesan mulai berdatangan. Ada yang bilang tulisan Ryan membuat mereka semangat lagi, ada juga yang mengaku menangis saat membaca kisahnya. Ryan membaca setiap pesan itu dengan hati bergetar. Dulu, ia merasa gagal dan tak berguna, tapi kini, tulisannya justru jadi alasan orang lain bangkit. Rasanya seperti mimpi yang jadi nyata. Suatu sore, Ryan menerima undangan dari sebuah acara komunitas baca di kota lain. Mereka ingin dia jadi pembicara dan berbagi kisah tentang perjalanan hidupnya. Ryan sempat ragu, merasa dirinya bukan siapa-siapa. Tapi kemudian ia ingat, dulu ia menulis bukan untuk terkenal, melainkan agar orang lain tahu bahwa harapan selalu ada, bahkan di titik terendah sekalipun. Akhirnya, ia setuju datang. Hari acara itu tiba. Ryan berdiri di depan ratusan orang. Tangannya sempat gemetar,
Tapi saat mulai berbicara, semua rasa takutnya hilang. Ia bercerita dengan jujur tentang masa-masa sulit, tentang malam panjang yang penuh air mata, dan tentang bagaimana ia akhirnya bangkit lewat menulis. Suaranya bergetar, tapi tulus. Dan di antara penonton, banyak mata yang ikut berkaca-kaca. Setelah acara itu, hidup Ryan berubah sepenuhnya. Ia mulai diundang ke berbagai tempat bukan sebagai orang gagal seperti dulu, tapi sebagai inspirasi bagi banyak orang. Namun, yang paling berharga baginya bukanlah popularitas atau penghargaan, melainkan kesempatan untuk membuat orang lain merasa bahwa mereka tidak sendiri. Di tengah semua kesibukan barunya, Ryan tetap sederhana. Ia masih tinggal di rumah yang sama, masih menulis di meja kecil yang dulu jadi saksi air matanya. Bedanya, kali ini ia menulis dengan senyum, bukan lagi untuk melampiaskan luka, tapi untuk berbagi cahaya. Ia sadar, kadang kegagalan hanyalah cara Tuhan membentuk seseorang jadi lebih kuat, agar suatu hari ia bisa jadi alasan orang lain tidak menyerah. Dan di akhir malam itu, sebelum menutup laptopnya, Ryan menatap langit dan berbisik pelan, "Terima kasih, Tuhan. Ternyata kegagalanku bukan akhir, tapi jalan menuju hal yang jauh lebih indah." Suatu pagi, beberapa bulan setelah hidupnya berubah, Ryan menerima sebuah pesan dari seseorang yang tak ia kenal. Pesannya singkat, hanya berbunyi, "Terima kasih telah menulis buku itu. Karena tulisanmu, aku memutuskan untuk tidak mengakhiri hidupku malam itu." Ryan terdiam cukup lama. Ia membaca pesan itu berulang kali, hingga matanya berkaca-kaca. Di detik itu, ia sadar tulisannya bukan hanya menginspirasi, tapi benar-benar menyelamatkan nyawa seseorang. Hari itu jadi titik paling haru dalam hidupnya. Semua rasa lelah, semua penolakan, semua luka yang dulu ia kira sia-sia, ternyata berujung pada satu hal, makna. Ia duduk diam cukup lama, menatap layar, dan hanya bisa berbisik pelan, "Kalau dulu aku menyerah, mungkin pesan ini takkan pernah ada." Sejak hari itu, Ryan mulai menulis dengan tujuan baru. Ia tidak lagi peduli soal berapa banyak orang membaca atau berapa buku yang terjual. Yang penting baginya sekarang adalah satu hal. Setiap kata yang ia tulis harus bisa menyentuh hati seseorang, sekecil apapun dampaknya. Ia menulis dengan cinta, dengan kejujuran, dan dengan keyakinan bahwa setiap kisah bisa menyembuhkan. Beberapa waktu kemudian, sebuah perusahaan film terkenal menghubunginya. Mereka tertarik mengangkat kisah hidupnya menjadi film. Ryan sempat tertawa tidak percaya. "Film? Tentang aku?" katanya, heran. Tapi ketika produser berkata, "Orang perlu tahu bahwa dari kejatuhan pun, seseorang bisa belajar terbang," Ryan hanya tersenyum. Ia sadar, ini adalah bentuk lain dari pesan yang ingin ia sebarkan. Beberapa bulan setelah itu, filmnya resmi tayang. Banyak orang menangis, tertawa, bahkan bangkit lagi setelah menonton kisahnya. Tapi yang paling membuat Ryan bahagia bukanlah layar lebar atau sorotan kamera, melainkan saat ia melihat seseorang tersenyum setelah menonton dan berkata, "Aku jadi semangat lagi karena cerita ini." Malam setelah penayangan filmnya, Ryan duduk sendirian di balkon rumahnya. Angin malam terasa lembut, dan langit penuh bintang. Ia mengingat semua perjalanan hidupnya, dari dianggap gagal, ditinggalkan, hingga akhirnya bisa bangkit dan memberi arti bagi orang lain. Ia menatap langit dan berkata pelan, "Ternyata, rahasia di balik kejatuhanku adalah kebangkitanku sendiri." Dan begitulah, kisah seseorang yang dulu dianggap gagal, tapi ternyata sedang disiapkan untuk hal besar. Karena terkadang, Tuhan tidak menunda keberhasilan kita, tapi Dia hanya sedang menyiapkan hati kita agar kuat ketika waktu itu tiba. Terkadang, jatuh bukan berarti kalah. Itu cuma cara Tuhan ngajarin kita buat lebih kuat. Ingat mereka yang diremehkan hari ini. Bisa aja jadi inspirasi besok.